Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan. Dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Selamat pagi adik-adik, kita berjumpa lagi pada pagi hari ini di pelajaran kedua, minggu kedua juga di triwulan keempat. Judulnya pada pagi hari ini tentang keajaiban janji kelahiran Sang Pembuka Jalan. Diambil dari kitab Lukas pasal 1 ayat 5 sampai dengan 25. Nah, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Dengan segala pujian, hormat, dan rasa syukur kami datang ke hadirat Tuhan
mensyukuri kebaikan Tuhan bagi hidup kami. Kami sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Bapa, dan biarlah kiranya kami punya hati dan roh yang lembut untuk mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kiranya semua yang kami dengarkan boleh kami lakukan dalam hidup kami, supaya nama Tuhan semakin dimuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita pada pagi hari ini akan belajar dari kitab Lukas. Nah, Injil Lukas ini ditulis oleh Lukas. Dengan tema utama adalah Yesus Juru Selamat yang ilahi dan manusiawi. Dan kitab ini ditulis pada abad 60 sampai 63 Masehi. Penulisannya ditujukan kepada seorang yang bernama Theophilus katanya. Artinya seorang yang mengasihi Allah dan para petobat non-Yahudi. Maksud Lukas menuliskannya supaya gereja yang terdiri dari orang-orang non-Yahudi mengetahui kisah lengkap mengenai permulaan kekristenan. Itulah maksud Lukas menulis kitab ini. Nah, pelajaran yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang Sang Pembuka Jalan. Kita akan mendengarkan nanti siapa sih yang dimaksud dengan Sang Pembuka Jalan itu. Lalu kenapa dikatakan Sang Pembuka Jalan? Tapi saya ingin sedikit mengulas tentang bagaimana cerita ini atau kisah ini terjadi, yaitu ketika pertama kali Imam Zakaria, yaitu dari rombongan Abia, mendapat gilirannya pasti diundi, dan kemudian pengundian itu ketemulah kemudian si Zakaria ini harus memberikan persembahan di bait Allah, tentunya dengan satu rencana Allah, karena Allah punya rencana bagi Zakaria. Ya, adik-adik tahu bukan, Zakaria itu istrinya Elisabeth, dan ketika Zakaria melakukan tugasnya di bait Allah, kemudian datanglah seorang malaikat yang namanya Gabriel. Dia mengatakan bahwa istrinya kelak akan mengandung. Istrinya itu Elisabeth, dan mereka itu berumur sudah lanjut usia. Usianya itu 75 sampai 90 tahun, dan kita tahu bahwa Elisabeth seorang yang wanita yang mandul. Artinya mandul itu sudah tidak punya keturunan. Tapi bagaimana kemudian Zakaria mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Tuhan, dari Allah. Elisabeth kemudian mengandung sesuai dengan apa yang dikatakan Allah melalui Gabriel kepada Zakaria. Nah, adik-adik, untuk lengkap ceritanya kita akan mendengarkan dari Pastor Alex. Silahkan Pastor. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan firman Tuhan kali ini, temanya adalah keajaiban janji kelahiran Sang Pembuka Jalan. Renungan ini adalah mengenai Yohanes Pembaptis, atau tepatnya Nabi Yohanes. Ayat emas kita untuk renungan kali ini adalah dari Matius 11 ayat 14. Matius 11 ayat 14, firman Tuhan berkata, "Dan kalau kalian mau percaya, Yohanes itulah Elia yang kedatangannya sudah dinubuatkan." Ayat ini saya ambil dari Alkitab versi bahasa Indonesia sehari-hari. Adapun ayat-ayat lain di renungan firman Tuhan kali ini saya ambil dari Alkitab bahasa Indonesia versi terjemahan baru. Di Matius 11 ayat 14, Tuhan Yesus sendiri dengan jelas mengatakan bahwa kedatangan Nabi Yohanes sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi di Perjanjian Lama. Dengan jelas pula Tuhan Yesus mengatakan Nabi Yohanes adalah Nabi Elia. Mari kita lihat beberapa nubuat yang disampaikan oleh nabi-nabi Tuhan di dalam Perjanjian Lama, dan bagaimana nubuat-nubuat itu ditepati di Perjanjian Baru. Yang pertama adalah nubuat tentang Nabi Yohanes yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Yesaya 40 ayat 3 dan 5.
ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya." Mengenai nubuatan ini, firman Tuhan dari Matius 3 ayat 1-3 mengatakan, "Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, 'Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat.' Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, 'Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya.'" Dengan jelas firman Tuhan di Injil Matius pasal 3 ayat 1-3 ini menunjukkan penggenapan dari nubuatan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya tentang Nabi Yohanes atau Yohanes Pembaptis itu. Nabi kedua yang nubuatannya tentang Nabi Yohanes akan kita perhatikan adalah Nabi Maleaki. Di Maleaki 3 ayat 1, firman Tuhan berkata, "Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya ia datang," firman Tuhan semesta alam. Mengenai nubuatan Nabi Maleaki ini, Tuhan Yesus sendiri berkata di Injil Matius 11 ayat 9-10. "Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.'" Di ayat-ayat ini Tuhan Yesus berbicara mengenai penggenapan nubuat yang disampaikan oleh Nabi Maleaki mengenai Nabi Yohanes. Di Maleaki 4 ayat 5-6 firman Tuhan, "Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berpaling kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah." Mengenai Maleaki 4 ayat 5 dan 6 ini, firman Tuhan di Injil Lukas 1 ayat 17 berkata, "Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Injil Lukas 1 ayat 17 ini semakin memperjelas bahwa yang disebut di Maleaki 4 ayat 5-6 adalah Nabi Yohanes. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita melihat lebih dalam mengenai nubuatan akan Nabi Yohanes yang disampaikan oleh Nabi Maleaki di kitab Maleaki pasal 4 ayat 4-6 ini. Di Maleaki 4 ayat 4, 5, dan 6 ini, saya ingin kita semua mengkonsentrasikan perhatian kita kepada keajaiban yang Tuhan lakukan untuk membalikkan hati umat-Nya. Di Maleaki 4 ayat 4, firman Tuhan mengatakan, "Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku,
di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sangat jelas disampaikan oleh firman Tuhan ini, bahwa Tuhan menghendaki umatnya untuk mengingat ketetapan dan hukumnya, untuk mengingat firman Tuhan. Kita mengetahui dari konteks Alkitab bahwa firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada hambanya Musa untuk disampaikan kepada seluruh umatnya, membimbing umatnya di masa Nabi Musa itu. Kita melihat di konteks Alkitab pula, khususnya di konteks Perjanjian Baru, bahwa firman Tuhan membimbing di masa Yohanes, membimbing di masa Tuhan Yesus. Bahkan hari-hari ini firman Tuhan membimbing umat Tuhan di masa saya dan Anda hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Yesus. Firman Tuhan di Maleakhi 4 ayat 5, "Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu." Dari konteks Alkitab dan dari Maleakhi 4 ayat 5 ini, secara tersurat dan tersirat, kita mengetahui bahwa Tuhan berkenan menunjukkan pada hari kedatangannya, Dia akan datang sebagai Tuhan yang besar dan dahsyat. Tuhan yang mengalahkan segala kekuatan yang ada di bumi maupun di surga. Dia adalah Tuhan yang datang sebagai Tuhan yang mengampuni. Ada dua penafsiran mengenai hal ini. Yang pertama adalah kedatangan yang dimaksud adalah pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia, dan di dalam pelayanan Tuhan Yesus, Dia didahului oleh pelayanan Nabi Yohanes. Penafsiran yang kedua adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke dunia. Penafsiran manapun yang kita ikuti, ayat 5 Maleakhi 4 ini di dalam terjemahan bahasa Inggris dari bahasa aslinya, bahasa Inggrisnya adalah dreadful, bahasa aslinya yaitu bahasa Ibraninya adalah Yare, yang kalau di Indonesia kan mengerikan. Tuhan bukan hanya memberitahukan kepada umatnya bahwa pada saat Dia datang sebagai Tuhan yang besar dan dahsyat, tetapi Tuhan juga memberitahukan bahwa Dia akan datang dan kedatangannya akan disertai dengan penghakiman, dengan kengerian, dengan ketakutan bagi orang-orang yang tidak mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan memberitahukan mengenai Yare ini karena Tuhan bermaksud mengampuni umatnya yang melakukan kesalahan, yang meminta ampun padanya dan bertobat. Akan datangnya Tuhan sebagai Tuhan yang besar dan dahsyat, sebagai Tuhan yang penuh pengampunan. Tuhan mengutus nabinya, Nabi Yohanes, untuk memberitakannya kepada umatnya terlebih dahulu sebelum Tuhan datang, sebelum Tuhan Yesus datang. Di Maleakhi 4 ayat 6 firman Tuhan, "Maka Ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah." Di sini secara tersurat dan tersirat dan juga di dalam konteks Alkitab kita mengetahui bahwa Tuhan mempergunakan hambanya, Tuhan mempergunakan Nabi Elia, Tuhan mempergunakan Nabi Yohanes, Tuhan melalui Roh Kudusnya mempergunakan hamba-hambanya itu untuk mempersatukan ayah dan anak. Penafsiran pertama mengenai hal ini adalah ayah dan anak secara harafiah. Penafsiran kedua mengenai hal ini adalah anak, yang di sini adalah umat Tuhan, dengan Bapa yang di sini adalah Tuhan Yesus. Keajaiban yang dimaksud di sini adalah dengan kekuatan Roh Kudus Tuhan mempergunakan hamba-hambanya, termasuk Nabi Elia, termasuk Nabi Yohanes, untuk hari-hari ini, termasuk pendeta-pendetanya, termasuk pengikut-pengikutnya, termasuk saya dan Anda,
untuk mempersatukan umatnya kembali dengan Tuhan, mempersatukan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan dengan Tuhan Yesus melalui hamba-hambanya, melalui kita-kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, sudah jelaskah kita semua mengenai tujuan Tuhan untuk mengubah hati, mempersatukan hati antara hati anak-anak dengan bapa-bapanya? Untuk memperjelas ini, saya akan menutup renungan firman Tuhan kali ini dengan penerapan berikut. Penerapan pertama, jika Anda adalah orang-orang yang belum memiliki hubungan dengan Bapa Anda, orang-orang yang belum memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus, mari berdoalah, mari minta didoakan, memohon Roh Kudus untuk membuka hubungan dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus. Di dalam membuka hubungan dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus ini, Roh Kudus akan membimbing Anda untuk memohon ampun atas dosa-dosa Anda, untuk bertobat pada Tuhan. Roh Kudus juga akan membimbing Anda untuk membaca dan mengerti firman Tuhan. Roh Kudus akan membimbing Anda untuk bertemu dengan orang-orang yang akan mementori Anda. Roh Kudus akan membimbing Anda untuk masuk ke dalam gereja lokal. Jika Anda termasuk di kelompok orang-orang yang sudah mengetahui tentang Bapa, tentang Tuhan Yesus, namun belum sungguh-sungguh menghidupi apa yang Anda ketahui tentang Tuhan Yesus itu, artinya Anda belum menjadi pengikut Yesus, anak Tuhan yang sudah lahir baru, maka berdoalah, memohon Roh Kudus untuk memperbaiki atau meningkatkan hubungan yang sudah Anda miliki dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus. Mintalah bantuan sesama anak-anak Tuhan untuk mendoakan Anda. Anda lakukan itu, saya mengimani Roh Kudus akan memperbaiki hubungan Anda dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus, meningkatkan hubungan Anda dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus. Roh Kudus antara lain akan membimbing Anda untuk selalu bertobat, selalu memohon ampun setiap kali Anda mengecewakan Tuhan Yesus dengan tidak mengikuti perintah-perintahnya, dengan tidak mengikuti firman-Nya. Penerapan terakhir adalah berdoalah, memohon Roh Kudus untuk membimbing Anda agar Anda selalu memiliki hubungan pribadi yang akrab dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus. Roh Kudus akan membimbing Anda untuk selalu membaca firman Tuhan dan mengerti firman Tuhan yang Anda baca itu, dan menghidupi firman Tuhan itu. Artinya melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-hari Anda. Setiap anak Tuhan yang melakukan penerapan ketiga ini pasti memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, dengan melakukan firman Tuhan ini, termasuk penerapan-penerapan yang barusan saja kita renungkan bersama, saya mengimani kita, anak-anak Tuhan, melakukan hal ini akan memuliakan Tuhan dengan luar biasa. Dan Alkitab secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita semua bahwa anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan dengan luar biasa akan diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa pula. Amin. Adik-adik sudah mendengarkan bukan siapa sang pembuka jalan itu, yaitu Yohanes Pembaptis. Seorang yang sangat terkenal, bukan? Dialah yang membuka jalan bagi Allah. Jadi Tuhan memakai Yohanes Pembaptis untuk mempersiapkan pelayanan Kristus di bumi. Karena Yohanes Pembaptis juga yang kemudian membaptis Tuhan Yesus. Ya, adik-adik ingatkan di mana di Sungai Yordan. Hal yang lain yang kita dapat pelajari dari kisah ini adalah bahwa Allah dapat melakukan sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil bagi Dia. Nah, adik-adik, kita melihat bagaimana Elizabeth yang notabene tidak dapat lagi mengandung, kemudian yang usianya sudah lanjut, bisa
mengandung, ya, atas perkenan Allah. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia sanggup melakukan sesuatu yang mustahil bagi manusia menjadi tidak mustahil. Dan kita lihat apa yang dilakukan oleh Allah kepada Zakaria dan Elizabeth itu menunjukkan kehebatan kuasanya. Dan kalau adik-adik bertanya apakah akan terjadi juga di masa sekarang, pasti akan terjadi, kan Allah itu adalah Allah yang sama dahulu, sekarang, dan selamanya. Jadi Allah dapat melakukan segala sesuatu sesuai dengan kekuasaannya. Oleh karena itu senantiasa kita harus memuji Tuhan, senantiasa kita harus menunjukkan kekaguman kita kepada Allah yang mengasihi kita, yang mencintai kita. Nah adik-adik, ayat hafalan dari minggu ini adalah diambil dari kitab Ayub pasal 37 ayat 6. Dikatakan, Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Nah adik-adik, demikian pelajaran kita pada minggu ini. Saya percaya adik-adik mendapat banyak hal melalui pelajaran pada minggu ini. Dan jangan lupa, untuk persembahan, saya mengajak adik-adik setia untuk memberikan persembahan atau perpuluhan kepada Tuhan melalui gereja. Adik-adik bisa mengumpulkannya dari minggu ke minggu, dan kemudian nanti pada akhir triwulan, dan seperti biasa kita akan mengirimkan atau mentransferkan ke rekening ini. Ya, atau adik-adik, kalau adik-adik mau mentransfernya silahkan kepada rekening yang diperlihatkan. Oke, kita akan berdoa dan mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberitahukan kepada kami tentang perkara yang besar yang sudah Tuhan lakukan melalui Yohanes Pembaptis, bagaimana kemudian Zakaria dan juga Elizabeth boleh mengalami perkara luar biasa. Biarlah kami mengetahui bahwa Allah kami Allah yang patut dipuji, yang bisa melakukan apapun juga. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sertai kami sepanjang minggu depan, kiranya kasih karunia dan penyertaan Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali adik-adik minggu depan. Bye.